Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Pembahasan kita membahas tentang kitab karya Imam Bukhari rahimahullah. Judulnya kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ini buku membahas tentang akidah. Pembahasan yang kita bahas pertama yaitu tentang masalah kalamullah. Sebagai pendahuluan, pembahasan akidah kalamullah atau firman Allah atau ucapan Allah. Pembahasan ini adalah pembahasan yang berat sekali nilainya. Jadi perlu diperhatikan dengan baik kan itu. Nilainya berat. Kita ketahui setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua hal. Wahyu. Dua wahyu. Al-Qur'an dan hadis kan itu. Atau sunnah kan itu. Al-Qur'an itu lafadz dan maknanya dari Allah. Paham enggak? Al-Qur'an itu makna lafadznya, lafadz yang ada dalam Al-Quran, dan maknanya, kandungan yang ada di dalam lafadz itu, maknanya itu semua dari Allah kan itu. Sedangkan kalau hadis itu ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah kan itu. Sedangkan kalau hadis nabawi itu lafadznya dari Rasulullah, kayak sabda Rasulullah kan itu. Lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Karena setiap yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi setiap yang diucapkan Rasulullah itu adalah wahyu. Ya, jadi kita tahu kan itu. Setelah Rasulullah wafat kan itu, Rasulullah itu meninggalkan tadi dua wahyu, Al-Quran dan sunnah kan itu. Dan dua wahyu ini itu berkaitan tadi dengan kalamullah kan itu. Jadi kalau kita tahu Al-Quran itu kalamullah, kalamullah itu sifat Allah karena dinisbahkan, disandarkan kepada Allah kan itu. Dan kita tahu tadi Al-Quran itu mukjizat Nabi kan itu, ya kan? Al-Quran itu mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sadarkan itu Al-Quran dan hadis itu tadi kalamullah kan itu, lafadznya lafadz Allah kan itu. Hadis Al-Quran dan hadis qudsi kan itu. Kemudian kalau hadis nabawi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar seperti ini, konsekuensinya itu besar sekali kan itu. Mau yang menjauh itu konsekuensinya juga berat kan itu. Mau yang mendekat itu juga konsekuensinya juga berat kan itu. Paham enggak? Jadi jenengan menghabiskan hidup untuk memperhatikan perkara ini,
wahyu ini atau kalamullah kan itu konsekuensinya dua-duanya berat. Menjauh juga berat kan itu, mendekat juga berat kan itu. Semuanya memiliki berat yang sifatnya punya sifat masing-masing kan itu. Pengaruhnya besar bagi kehidupan. Yang menjauh juga pengaruhnya besar, yang mendekat juga pengaruhnya besar, tapi sifatnya punya sifat masing-masing kan itu. Otomatis yang mendekat ya positif kan itu pengaruhnya besar, pengaruh baik kan itu, keberkahan, rahmat kan itu, nikmat kan itu dan lainnya. Dan harusnya kalau kita tahu, kita mengkaji ini kalamullah, tentang kalamullah, iman kepada kitab Allah kan itu, wahyu kan itu. Kalau kita menyadari hal ini, kita tahu konsekuensinya juga besar kan itu, pengaruhnya besar, maka kita harus menyadari hal yang paling dekat kepada Allah itu apa? Berarti mushaf Al-Quran kan itu. Karena itu kalamullah kan itu. Jadi hal yang paling mendekatkan diri kepada Allah yang memperhatikan Al-Quran kan itu, mengkajinya, mengkaji akidah kalamullah kan itu, akidah yang benar mengenai tentang kalamullah, kemudian memperhatikan dengan baik kan itu permasalahan yang berkaitan dengan ini semua kan itu, terus memperhatikan tulisan-tulisan ulama yang membahas masalah-masalah ini semua, mengkajinya dengan baik kan itu. Karena tadi konsekuensinya besar, yang menjauh juga besar konsekuensinya, yang mendekat juga besar konsekuensinya. Wabillahi ta'ala taufiq. Kemudahan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimudahkan ya alhamdulillah kan itu. Tapi tadi juga perlu ditekankan realitanya kan itu, banyak orang itu yang tidak menyadari tentang ini, masalah ini kalamullah kan itu. Kelihatannya cuma mudah gitu ya, iman kepada kalamullah, firman Allah. Tapi realitanya tidak direalisasikan gitu, nggak sesuai. Jadi dia ngomong saya beriman kepada apa? Allah berfirman kan itu. Saya mengimaninya, Allah itu berfirman. Firman Allah di mana? Di Al-Quran, dan dia diskusi kan itu. Kemudian yang tadi hadis nabawi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi realisasinya nggak ada kan itu kebanyakannya. Makanya penting sekali kan itu memperhatikan ini, masalah ini. Karena apa? Realitanya itu banyak yang tidak menyadari tentang kalamullah kan itu. Dan realitanya banyak yang menjauhi majelis ilmu kan itu. Dan yang lebih parah lagi, banyak yang tidak mengimaninya kan itu. Banyak loh orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu kan itu. Cuma di mulut tok bilang saya beriman pada Al-Quran, tapi nggak direalisasikan kan itu. Itu banyak kan itu. Orang yang belum ngaji, ataupun yang sudah ngaji, ataupun bahkan ustadz-ustadz yang sudah ngaji kan itu. Banyak yang tidak merealisasikan, bahkan malah mengingkari kan itu Al-Quran. Bahkan yang paham kan itu, malah banyak orang yang paham juga kan itu, belajar hadis, belajar tafsir kan itu, malah dia ingkari kan itu. Banyak juga, iya dan billah. Itu sedikit pendahuluan nasihat kan itu. Yang dimudahkan ya alhamdulillah kan itu, dimudahkan untuk ngaji, alhamdulillahirabbil alamin kan itu. Yang dimudahkan untuk selalu dekat kepada Al-Quran, alhamdulillah kan itu, banyak bersyukur kan itu. Semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa kan itu. Bab ma dzakara ahlul ilmi lil mu'attilah. Bab tentang apa yang disebutkan atau perkataan ahlul ilmi untuk mu'attilah kan itu. Ma dzakara ahlul ilmi lil mu'attilah. Perkataan ahlul ilmi yang ditujukan untuk mu'attilah. Mu'attilah itu mereka alladzina yuriduna an yubaddilu kalamallahi azza wa jalla. Mereka yang ingin merubah kalam Allah, ingin merubah, mengkaburkan firman Allah. Orang-orang yang ingin meniadakan kalam Allah kan itu. Maksudnya apa? Ya pengen bebas kan itu. Intinya tujuannya gitu. Kan
Al-Quran itu kan intinya kan tadi, Al-Quran itu kalau kita berteman dengan Al-Quran di hadis kan itu ada, itu pernah kita bahas itu kalau nggak salah di Sahih Muslim. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran jadi hujah buat kamu kan itu, jadi dalil buat kita. Tapi kalau kamu menjauh dari Al-Quran, Al-Quran jadi apa? Penuntutmu kan itu. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan Al-Quran, Al-Quran itu jadi hujah untuk kita kan itu. Tapi kalau kita menjauh dari Al-Quran kan itu, memusuhi Al-Quran, apalagi mengingkari Al-Quran, Al-Quran jadi menuntutmu kan itu. Ya itulah Mu'attilah, mereka yang ingin merubah kalam Allah, pengen menjauhkan, mengkaburkan makna Allah, makna firman Allah Azza wa Jalla. Tujuannya pengen bebas, biar gak diatur dengan Al-Quran kan itu. Dan tujuannya kalau bebas ya akhirnya gak ibadah kan itu. Tujuan utamanya itu, setelah dia bebas, pengennya gak mau beribadah kan itu. Dan tujuan akhirnya ya tidak mempercayai Allah kan itu, ateis kan itu. Tujuan akhirnya ya lebih parah lagi. Apa? Ya, lebih parah dari liberal, ateis kan itu. Liberal tuh kadang masih menyadari adanya ketuhanan kan itu, liberal itu. Lebih parah lagi ateis kan itu. Tadi liberal itu yang bebas kan itu. Jadi Mu'attilah itu pengennya membebaskan bab-bab hukum, larangan, perintah dan lainnya, peribadahan kan itu. Nanti setelah itu pengen yang lebih parah lagi kan itu, tidak mau ibadah kan itu. Lebih parah lagi, tidak ada Tuhan kan itu. Semuanya makhluk kan itu, podo kabeh, semua makhluk gak ono Tuhan kan itu. Itu ateis kan itu. Menurut mereka semua makhluk podo semua, mati ya wis bar kan itu. Idzan billah. Penjelasan Mu'attilah di sini maksudnya adalah orang yang meniadakan sifat Allah. Kemudian kalam Allah itu yang dimaksud adalah makna. Makna itu kandungan, maknanya kan itu. Lafadz kan itu. Kemudian suara dan huruf Al-Qur'an. Jadi makna di Al-Qur'an itu adalah, yaitu kalamullah itu, jadi maksud kalamullah itu makna yang ada dalam Al-Qur'an kan itu. Lafadz Al-Qur'an kan itu. Suara kan itu. Allah itu, jadi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, mendengar suara Allah juga kan itu. Kemudian huruf, ketika ditulis Al-Quran, huruf itu kalamullah kan itu. Huruf Al-Quran itu adalah kalamullah kan itu. Paham ya maksudnya? Ya kan? Paham ya? Makna Al-Quran itu berarti nggak bisa kita katakan makna yang terkandung dalam Al-Quran itu, kita katakan itu kalam Nabi kan itu. Nggak boleh kan itu. Makna yang terkandung dalam Al-Quran kita katakan, nah itu kalam Jibril kan itu, malaikat Jibril kan itu. Enggak boleh kan itu. Ya harus kita sandarkan kepada Allah kan itu. Lafadz kan itu juga kan itu. Lafadz ketika kita membaca kan itu Al-Quran kan itu. Ketika meruqyah kan itu. Ketika meruqyah kan itu. Paham enggak? Ketika meruqyah lafadz kan itu Al-Quran kan itu. Itu kalau kita sebutkan itu apa boleh kita bilang itu kalamnya Pak Aziz kan itu. Enggak boleh, kafir kan itu. Jadi orang ruqyah ada pengaruh dari ruqyah kan itu. Itu karena apa? Kalamnya Pak Aziz atau kalamnya Allah? Karena kalam Allah kan itu. Paham berarti? Suara juga seperti itu. Jadi apa namanya? Ketika Rasulullah mendengar kan itu firman Allah kan itu ada suaranya kan itu. Tapi tidak menyerupai makhluk, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Itu intinya penting situ. Jadi makna, lafadz, suara, kemudian huruf kan itu. Di sini tidak boleh serupa dengan makhluk kan itu. Huruf. Jadi ketika kita melihat Al-Qur'an, huruf kan itu. Al-Qur'an kan itu. Yang terkandung huruf di situ, yang ditulis huruf itu yang ditulis apa? Kalamullah atau tulisannya Pak Aziz kan itu seperti itu. Kalamullah kan itu. Bukan tulisan saya kan itu. Bukan kalam saya kan itu. Paham? Itu tuh kalamullah kan itu. Dan kalamullah itu bukan makhluk, bukan ciptaan kan itu. Kalamullah itu sifat Allah kan itu. Makanya ketika kita beristiadah
Paham nggak? Pernah nggak beristiadah? A'udzu bikalimatillahi at-tammah, saya berlindung dengan kalimat Allah, kan itu. Kalau kalimat Allah itu makhluk, berarti syirik, kan itu. Saya berlindung dengan makhluk, kan itu. Makanya berarti kalimat Allah, Al-Qur'an, kan itu, kalamullah, kan itu bukan makhluk. Namanya sifat Allah, kan itu. Paham? Sifat Allah. Dan bukan zat Allah, kan itu. Penting itu, bukan zat Allah. Jadi sifat Allah itu ada pemahaman sendiri, kan itu. Terus kita katakan terpisah dari Allah, nggak boleh, kan itu. Yaitu sifat Allah, kan itu. Kita yakini itu sifat Allah, kan itu. Tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kan itu. Kemudian kelompok pemikiran yang terindikasi termasuk Mu'attilah adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Ini ada 3 kelompok yang nanti ada terindikasi Mu'attilah, meniadakan sifat Allah, itu Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, kan itu. Jahmiyah menetapkan bahwa Al-Qur'an makhluk. Ini pemikiran Jahmiyah, kan itu. Menetapkan bahwa Al-Qur'an makhluk. Maksudnya Allah tidak berkata. Jadi Jahmiyah menetapkan bahwasanya Allah itu tidak berkata. Dan menetapkan Allah adalah makhluknya yang paling parah. Jahmiyah malah menetapkan Allah itu makhluk, kan itu. Akhirnya apa? Tidak ada yang disembah, kan itu. Ini yang paling parah, kan itu, Jahmiyah. Kemudian yang kedua, yang lebih rendah lagi, kan itu, Mu'tazilah, kan itu. Tapi juga berat ini, parah juga, kan itu. Mu'tazilah menetapkan bahwa kalam Allah adalah makhluk, kan? Jadi Allah tidak berbicara menurut Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah Allah tidak berbicara, kan itu. Menurut Mu'tazilah kalam Allah itu adalah huruf dan suara yang diciptakan Allah, kan itu. Terpisah gitu istilahnya. Makhluk, kan itu. Paham? Kan itu. Maka apa? Kalam yang dinisbahkan kepada Allah dalam kisah Nabi Musa. Pernah dengar kisah Nabi Musa enggak? Pernah dengar kisah Nabi Musa enggak? Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Bukit Tur Sina, kan itu. Akhirnya kalau meyakini Mu'tazilah ini, keyakinan Mu'tazilah, akhirnya apa? Nabi Musa itu bicara sama siapa coba? Kalau pakai Mu'tazilah ini, bukan sama Allah, kan itu. Sama makhluk, sama pohon, kan itu. Ya kan? Di situ kan ayatnya kan gitu. Pohon, kan itu. Jadi kalau menurut Mu'tazilah, kan itu, menerapkan keyakinan Mu'tazilah ini, kisah Nabi Musa, kan itu. Kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, kan itu. Itu akhirnya dia dimaknai, kan itu. Nabi Musa itu berbicaranya sama makhluk, bukan sama Allah, kan itu. Karena Allah tidak berbicara menurut Mu'tazilah, kan itu. Menurut Mu'tazilah Allah tidak berbicara. Ta'ala Allah, kan itu. Subhanallah amma yaqul, kan itu. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, kan itu. Jadi menurut Mu'tazilah, kalam yang dinisbahkan kepada Allah dalam kisah Nabi Musa alaihissalam adalah suara pohon, bukan Allah yang berkata, kan itu. Kemudian yang ketiga, Asy'ariyah, kan itu. Ini sering ramai di media, kan itu, tentang Asy'ariyah, kan itu. Dan jenengan nanti sering bersinggungan dengan Asy'ariyah karena mayoritas di Indonesia itu Asy'ariyah, kan itu. Jenengan perhatikan baik-baik ini manhaj Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menetapkan bahwa kalam Allah itu adalah makna. Paham enggak makna? Padahal tadi apa? Al-Qur'an itu lafadz dan makna, kan itu. Bahkan kita tetapkan ada suara, kan itu. Kemudian huruf, kan itu. Tapi kalau Asy'ariyah cuma apa? Makna, kan itu. Tanpa ada suara dan tanpa ada huruf, kan itu. Kemudian ditetapkan makna itu dari Allah, dalam diri Allah, kan itu. Jadi tidak terpisah. Kalau Mu'tazilah kan terpisah, kan itu. Makhluk, kan itu. Kalau ini tidak terpisah dari Allah, kan itu. Sifat Allah, kan itu. Dari Allah, kan itu. Dalam diri Allah, kemudian Allah menciptakan pemahaman. Ya, ini yang berbeda dari Ahlussunnah di sini. Allah menciptakan pemahaman dalam diri manusia, kan itu.
untuk memahami kalam Allah, yaitu untuk memahami apa? Makna yang tanpa suara dan tanpa huruf. Tapi ya coba tanyaannya, kita paham sesuatu masuk ke pemahaman akal kita kan itu tanpa suara dan tanpa huruf kan itu. Makanya akidahnya ini rancu sekali kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Jadi menurut Asy'ariyah, Allah itu menciptakan pemahaman ilmu kan itu dalam diri manusia kan itu untuk memahami kalam Allah, yaitu makna suatu kandungan makna kan itu yang kita pahami masuk ke diri kita kan itu tanpa suara dan tanpa tanpa huruf kan itu. Maksudnya ini masuk ke Rasulullah SAW kan itu disampaikan kepada Rasulullah kan itu. Nah setelah sampai ke Rasulullah baru disampaikan kepada kita kan itu, iya kan? Paham? Maksudnya gitu. Nah, jadi Allah menciptakan ini menurut Asy'ariyah, Allah itu menciptakan pemahaman dalam diri manusia untuk supaya apa? Untuk memahami kalam Allah, yaitu berupa makna tanpa suara dan tanpa huruf melalui pendengaran. Maka pendengaranlah yang terhubung dengan kalamullah. Maka akhirnya apa? Malaikat Jibril dan Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu tadi itu memahami kalamullah berupa makna tanpa suara kan itu. Ini kalau Asy'ariyah. Jadi kalau menurut Asy'ariyah, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW kan itu yang disampaikan kepada Rasulullah itu apa? Berupa makna tanpa suara kan itu. Paham? Itu akidah Asy'ariyah. Sedangkan kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan itu, akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah ini yang paling benar kan itu, menetapkan kalam Allah itu berupa apa? Adalah suara, huruf, makna, lafadz dan ilmu kan itu. Ya kan? Yang penting yang tidak serupa dengan makhluk kan itu. Tidak dibayangkan kan itu. Tidak boleh dibayangkan wujudnya seperti makhluk kan itu, enggak boleh. Berarti akhirnya apa? Jibril alaihissalam kan itu, malaikat Jibril dan Rasulullah SAW itu mendengar kalam Allah, yaitu suara kan itu. Bedanya di sini dengan Asy'ariyah kan itu. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab kan itu. Tapi prakteknya realita orang-orang Asy'ariyah itu kalau berkata ya mereka ketika berdalil ceramah ya bilang Allah berfirman kan itu. Mudah enggak? Realitanya loh. Jadi realitanya malah enggak dipraktekkan gitu ini. Paham enggak? Realitanya enggak dipraktekkan akidah Asy'ariyah ini. Malah realitanya itu mayoritasnya mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita tanya ke orang Asy'ariyah, merujuk ke buku-bukunya, nanti yang dijelaskan yang tadi akidah Asy'ariyah bahwasanya Allah itu tidak berbicara kan itu, tidak ada suara dan tidak ada huruf kan itu. Jadi firman Allah sampai kepada Nabi Muhammad itu apa? Berupa makna tanpa suara. Kan itu. Tanpa suara. Masuk kan itu. Dipahami Rasulullah berupa makna tanpa suara dan tanpa melalui huruf kan itu, tanpa ada huruf kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Kemudian berikutnya dari Sufyan bin Uyainah berkata, qala adraktu masyayikhatuna, kami pernah bertemu dengan guru-guru kami mundu sab'ina sana, sejak 70 tahun. Sejak 70 tahun. Jadi sejak 70 tahun kami selalu belajar gitu dengan guru-guru kami. Minhum, di antara mereka Amr bin Dinar. Ada ulama ini tabi'in kan itu, Amr bin Dinar. Yaquluna, mereka berkata, Al-Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluk. Ini akidah salaf kan itu.
Ini jelas asarnya dari salaf, kan itu ulama-ulama salaf. Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Maksudnya apa? Al-Quran, jadi Allah itu berfirman, kan itu. Maksudnya gitu. Allah itu berfirman, kan itu. Kalamullah, berkata, kan itu. Maksudnya gitu. Jadi ketika menetapkan Al-Quran itu kalamullah, kan itu, berarti Allah itu berfirman, Allah itu berkata, kan itu. Itu akidah kita. Lah kalau mengatakan Al-Quran itu makanya ditetapkan itu dan bukan makhluk, kan itu. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, akhirnya apa? Terpisah, kan itu. Allah menciptakan, kan itu, pohon, kan itu, seperti tadi. Kemudian pohon itu nanti mengeluarkan suara, kan itu, menyampaikan wahyu, kan itu. Misal seperti itu. Itu yang menurut tadi Mu'tazilah, kan itu. Kalau yang mengatakan suara itu makhluk, terpisah, kan itu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Nah, ini keyakinan kita, Al-Qur'an kalamullah, berarti itu Allah itu berfirman, kan itu. Ada lafadznya, kan itu. Ada suaranya, kan itu. Kemudian ada apa namanya tadi? Maknanya, dan ada hurufnya, kemudian ada ilmunya, bisa dipahami gitu istilahnya. Paham? Tapi apa? Tidak boleh diserupakan dengan suara makhluk, ini penting. Tidak boleh diserupakan dengan tulisan makhluk, kan itu. Tidak boleh diserupakan dengan apa namanya? Tidak boleh diserupakan dengan sifat-sifat makhluk, kan itu. Jadi intinya tadi sifat Allah itu sifat yang mulia, kan itu. Tidak boleh diserupakan dengan sifat manusia, kan itu, makhluk. Kemudian berikutnya Sufyan Ats-Tsauri berkata, qala li Hamad bin Abi Sulaiman, berkata Hamad bin Sulaiman, ablik Aba Fulan al-musyrik, sampaikanlah kepada Abu Fulan yang musyrik, karena itu, anni bariun, bahwa sesungguhnya aku berlepas, min dinih, dari keyakinannya, yaitu apa? Wa kana yaqul al-Qur'anu makhluk, dia berkata, meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu diciptakan. Artinya kalau Al-Qur'an diciptakan itu artinya apa? Allah itu tidak berbicara, Allah tidak berfirman. Jadi kalau Al-Qur'an itu makhluk, kan itu, Nabi Musa itu tidak berbicara dengan Allah, kan itu. Akhirnya apa? Nabi Musa itu berbicara dengan pohon yang diciptakan Allah, mengeluarkan suara. Iya dan billah, kan itu. Subhanallah, Maha suci Allah, kan itu. Itu keyakinan yang salah, kan itu. Ya makanya sampai di sini ditegaskan oleh apa namanya Hamad bin Abi Sulaiman, kan itu. Sampaikan kepada orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, kan itu, bahwa dia musyrik, kan itu. Nah, permasalahan ini permasalahan yang berat sekali, konsekuensinya tadi kan, makanya yang menjauh konsekuensinya besar, kan itu. Yang mendekat juga konsekuensinya besar, kan itu. Antara musyrik dan Islam, kan itu. Apa musyrik dan muslim, kan itu. Atau kafir dan muslim. Nanti ada yang menjelaskan kafir, kan itu. Ini pertama musyrik, kan itu. Jadi yang berkata Al-Qur'an itu diciptakan, kan itu, Al-Qur'an itu terpisah, kan itu. Kan itu. Terpisah dari Allah, bukan sifat Allah, kan itu. Akhirnya apa? Musyrik, kan itu. Karena tadi akhirnya apa? Nabi Musa tidak berbicara dengan Allah, kan itu. Akhirnya Nabi Musa berbicaranya sama pohon, kan itu. Pohon yang diciptakan Allah, kan itu, mengeluarkan suara, kan itu. Subhanallah, kan itu. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya dari Habib bin Abi Habib, kan itu. Dia berkata, syahidtu Khalid bin Abdillah Al-Qasri, saya menyaksikan Khalid bin Abdillah Al-Qasri biwasit, ketika itu di Wasit, suatu daerah namanya Wasit, fi yaumin adha, di hari Idul Adha, kan itu. Dia berkata, irji'u fadhahu, kan itu. Ini kalau saya pahami, ini sedang khutbah, kan itu, atau khutbah, kan itu, setelah sholat Id, kan itu. Kemudian dia berkata, irji'u fadhahu, pulanglah kalian, kemudian berkurbanlah, sembelihlah kurbanmu, kan itu. Taqabbalallahu minkum, semoga Allah menerima kurban kalian, kan itu. Kemudian dia lanjutnya
berkata, fa inni mudokhin, saya juga mau nyembelih, kan itu. Saya juga mau menyembelih. Tapi apa nyembelihnya? Fa inni mudokhin bil jada'i bin dirham. Saya juga mau menyembelih dengan sembelihan apa? Menyembelih Jada, nama orang, Jada bin Dirham, kan itu. Kesalahannya apa mau disembelih? Za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahim khalilan, karena dia mengaku, meyakini bahwasanya Allah belum atau tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, kan itu. Dan dia menyatakan apa? Meyakini walam yukallimu Musa taklima, kan itu. Dia mengakui, kan itu. Mengaku, kan itu, kalau Nabi Musa tidak berbicara dengan Allah, kan itu. Ta'ala Allah uluwan kabira, maha suci Allah amma yaqulu al-Ja'ad, dari apa yang dikatakan oleh, yang diucapkan oleh Ja'ad bin Dirham. Tsumma nazala fadzabahahu, kemudian dia turun, lalu dia menyembelihnya. Ya. Ini contoh ketegasan, kan itu, ulama-ulama salaf, kan itu, dengan orang-orang yang menyesatkan, kan itu. Karena ini fatal sekali, kan itu. Dan bisa masuk ke orang-orang Islam, kan itu, tanpa disadari, kan itu tadi. Jadi urut tadi ya saya jelaskan ya, Ahlus Sunnah, kan itu, kemudian Asy'ariyah, kemudian lebih parah lagi Mu'tazilah, yang lebih parah lagi apa tadi? Jahmiyah, kan itu. Nah ini sumbernya ini Ja'ad bin Dirham, pelopornya, kan itu. Pertama kali yang berpemikiran Al-Quran itu terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu. Jadi Al-Quran itu diciptakan, kan itu, bukan sifat Allah, kan itu, bukan kalamullah, kan itu. Kemudian berikutnya Qutaibah berkata, balaghoni anna Jahman, telah sampai berita kepadaku, telah sampai informasi kepadaku bahwasanya apa? Anna Jahman kana ya'khudhu hadzal kalam. Jahman itu Jahm bin Sofwan, Jahmiyah. Jahmiyah itu diambil dari ini, Jahm itu ini nama orang, Jahm, kan itu. Telah sampai berita kepadaku bahwa Jahm bin Sofwan karena ya'khud, mengambil perkataan ini. Perkataannya siapa? Ja'ad bin Dirham, mengikuti perkataannya Ja'ad bin Dirham. Jadi penjelasan di situ, Jahm bin Sofwan adalah penyeru pemahaman sesat kelompok Jahmiyah, kan itu. Pelopornya siapa? Ja'ad bin Dirham. Yang pertama kali mempelopori itu Ja'ad bin Dirham. Kemudian setelah Ja'ad bin Dirham disembelih tadi, kan itu, kemudian muncul Jahm bin Sofwan, dia menyerukan, mengajaki orang-orang, kan itu, untuk meyakini ini, kan itu. Akhirnya apa? Muncullah kelompok Jahmiyah, kan itu, pengikut-pengikut Jahm bin Sofwan, yang mengatakan tadi Al-Quran itu makhluk, kan itu, diciptakan, kan itu. Dan itu fatal sekali. Intinya apa? Pengen bebas, kan itu. Akhirnya nanti larangan, perintah gak ada, kan itu. Karena itu apa namanya? Pengen meniadakan, kan itu, Al-Quran, kan itu, tujuannya itu. Dan nanti sampai meniadakan Allah, kan itu, yang lebih parah lagi, kan itu, yaitu tidak mau ibadah, meniadakan ibadah sampai meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya dan billah. Kemudian hadis yang lainnya, Abu Zakaria, kan itu, bin Yusuf berkata, kunna inda Abdillah bin Idris. Dulu kami pernah di sisi atau bersama Abdillah bin Idris. Faja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki berkata kepadanya, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, ma taqulu fi qaumin yaquluna Al-Quran makhluk. Apa pendapatmu terhadap kelompok yang meyakini Al-Quran itu makhluk, atau yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Faqala, kemudian dia bertanya, kan itu, aminal Yahud, apakah dari orang kelompok Yahudi? Apakah dia adalah orang Yahudi? Qala la, tidak, kan itu. Qala faminan Nasor, apakah dia dari orang Nasrani? Kan itu. Dia berkata, qala la, kan itu, bukan dari Nasrani. Kemudian dia tanya lagi, qala faminal Majus, apakah orang Majusi yang mengatakan seperti itu? Kemudian dijawab, tidak, kan itu, la, kan itu. Akhirnya dia berkata, qala famiman, kalau begitu dari siapa? Siapa yang mengucapkannya? Kemudian dia berkata, yang bertanya tadi berkata, qala min ahli tauhid, dari orang bertauhid, orang Islam, kan itu. Kemudian apa jawabnya? Jawabnya Abdullah bin Idris ini tadi, laisa haula'i min ahli tauhid, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia tidak termasuk ahli tauhid, kan itu. Haula'i zanadiqah, mereka itu adalah orang-orang zindik,
kafir kan itu. Kafir tapi pura-pura kan itu. Zanadiqah itu kafir yang pura-pura kan itu. Man za'ama anal Qur'an makhluk faqad za'ama anallah makhluk. Siapa yang mengaku bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka dia telah mengaku bahwasanya Allah itu makhluk kan itu. Yaqulullah bismillahirrahmanirrahim fallahu la yakunu makhluk. Ketika Allah berfirman kan itu bismillahirrahmanirrahim, maka Allah di sini ketika Allah berfirman dengan menyebut nama Allah kan firman Allah gitu kan. Dengan menyebut nama Allah itu enggak terus otomatis menjadi makhluk kan itu. Allah itu ketika bismillah dengan menyebut nama Allah, ketika kita menyebut nama Allah kan itu tidak terus otomatis kan itu. Yang kita sebut ini tadi yang keluar kan itu bismillah kan itu tidak terus otomatis itu adalah jadi makhluk kan itu. Karena apa? Lafadz itu tadi apa? Lafadz itu yang kita baca berarti apa? Kalamullah kan itu. Gak boleh kita katakan makhluk kan itu. War-Rahman ketika kita bismillah dengan menyebut nama Allah dan dengan menyebut tadi Ar-Rahman kan itu ketika kita menyebut Ar-Rahman, suara yang keluar bismillahirrahman kan itu enggak terus kita katakan makhluk kan itu. Tetap kita bilangnya apa? Kalamullah kan itu. Kemudian ketika kita bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim kan itu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kan itu. Ketika menyebut nama Ar-Rahim kan itu enggak terus otomatis la yakunu makhluqan, tidak menjadi makhluk kan itu. Karena apa? Tadi lafadz itu kalamullah kan itu. Ya kan? Dinisbahkan kepada Allah kan itu subhanahu wa ta'ala. Wa hadza aslu zanadiqah. Jadi mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ini adalah akidah atau asas pemikiran asasnya orang-orang zindik kan itu. Atau apa? Kafir yang pura-pura kan itu. Orang kafir pura-pura jadi orang muslim kan itu. Lebih parah dari munafik kan itu. Lebih parah dari munafik kan itu. Man qala hadza fa alaihi laknatullah. Siapa yang berkata seperti ini maka dia mendapatkan laknat. Semoga dia dilaknat. Fa alaihi laknatullah, semoga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa ulama itu melaknat kan itu. Kemarin jangan kaget ketika ada orang-orang yang suka melaknat pas kasus terjadi pembunuhan itu ya. 6 orang FPI itu kan itu. Kemudian rame-rame kan itu, banyak yang melaknat yang membunuh kan itu. Sah-sah saja kan itu. Ini aja biasa ulama, fa'alaihi laknatullah kan itu. Semoga dia dilaknat Allah kan itu. La tujalisuhum kan itu. Jangan duduk dengan mereka, wala tunakihuhum, jangan menikah dengan mereka kan itu. Ini praktek ulama-ulama dengan orang-orang yang zindik seperti ini. Tidak mau duduk dengan orang zindik. Zindik penjelasannya adalah zindik itu adalah pemikiran dan perbuatan kufur yang disembunyikan atau pura-pura beriman. Zanadiqah itu adalah kelompoknya yang berpemikiran sesat kan itu. Paham ya? Kemudian berikutnya Wahab bin Jarir berkata, Al-Jahmiyah Zanadiqah, Jahmiyah yang Zanadiqah, kelompok Jahmiyah, kelompok Zanadiqah dirinci lagi kan itu. Innama yuriduna, mereka itu sebenarnya menginginkan kan itu bahwa anahu laisa alal arsis tawa, bahwa tidak ada di atas ars itu yang bersemayam, beristawa kan itu. Ini tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu di sini, paham ya? Ini dijelaskan ulama. Kenapa kok mereka itu mengatakan Al-Quran itu makhluk? Tujuannya apa? Tujuannya itu pengen mengatakan, meniadakan tadi itu loh. Tidak ada yang bersemayam di atas ars kan itu. Paham nggak sampean ini? Itu ada ustaz terkenal itu ngomong persis dengan ini kan itu. Mengatakan tidak ada yang bersemayam di atas ars. Itu akidah asas pokok pemikiran Jahmiyah atau orang zindik kan itu. Dan itu sekarang tersebar itu. Iya dan billah kan itu. Tersebar enggak di YouTube itu? Mengatakan Allah tidak ada di ars kan itu. Kan itu. Iya dan billah. Itu ulama tegas sekali, jelas sekali. Jahmiyah itu menginginkan kan itu. Tujuannya mengatakan Al-Quran itu makhluk, tujuan akhirnya, tujuan utamanya itu adalah untuk meniadakan
tidak ada yang bersemayam di atas ars. Padahal kita meyakini apa? Ada yang bersemayam di atas ars, kan itu. Allah, kan itu. Firman-Nya jelas, kan itu. Kan itu. Di surat Al-A'raf, kan itu. Ayat 53 54, kan itu. Allah istawa 'alal ars, kan itu. Kemudian berikutnya Yazid bin Harun. Yazid bin Harun pernah bersumpah, halafa Yazid bin Harun billah, dengan Allah, demi Allah, billah, kan itu. Dia bersumpah, billahi alladzi la ilaha illallah, la ilaha illallah, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Man qala, barang siapa yang mengatakan innal qur'ana makhluk, bahwa Al-Qur'an itu makhluk, fahuwa zindik, maka dia adalah orang zindik, kafir. Kafir yang pura-pura. Wajus tatabu, dan tetap apa? Dimintai untuk bertobat, dikasih peluang untuk bertobat, kan itu. Fa in taba wa illa kutil, kalau dia bertobat ya diampuni, kan itu, dimaafkan, kan itu. Wa illa, kalau dia tidak bertobat maka apa? Dibunuh, kan itu. Wa illa kutil. Tegas ya, kan itu. Hukumannya orang yang mengatakan ini tadi Al-Qur'an itu makhluk, kalau nggak mau bertobat dibunuh, kan itu. Murtad. Iya, masuk debab itu. Tadi kan musyrik, kan itu. Memang tegas sekali. Masa ini konsekuensinya besar, kan itu. Tapi banyak yang tidak menyadarinya, kan itu. Sebenarnya orang itu tadi loh, lisan itu bilang saya beriman kepada Al-Qur'an, Allah berfirman. Tapi realitanya, kan itu, dalam hatinya, atau mungkin emang hatinya, dalam hatinya penuh, kan itu, sebenarnya dia nggak beriman, kan itu, terhadap Al-Qur'an, cuma di lisan tok, kan itu. Kemudian lagi wakil Ali Abi Bakar bin Abi Bakar bin Iyas. Ada yang berkata kepada Abu Bakar bin Iyas, inna kauman, ada kelompok di Baghdad Irak, kan itu. Yaqulun, mereka berkata innahu makhluk, bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Faqala, maka Abu Bakar bin Iyas berkata, wailat, celakalah, man qala hadza, siapa yang mengatakan seperti ini. Alaman qala Al-Qur'an, kepada siapa saja. Man qala Al-Qur'an makhluk, yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, laknatullah, semoga dia dilaknat Allah. Wa huwa kafirun zindik, dia adalah orang kafir, zindik, kan itu, pura-pura, kan itu. Wala tujalisuhum, jangan duduk dengan mereka, kan itu. Wa qala As-Tsauri berkata, man qala Al-Qur'an makhluk fa huwa kafir, kan itu. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maksudnya Allah tidak berfirman, kan itu, atau tidak mengimani Allah itu berfirman, atau tidak beriman kepada Al-Qur'an, kan itu, mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, kan itu, fahuwa kafir, maka dia kafir, kan itu. Wa qala Hamad bin Zaid berkata, Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, Allah berfirman, kan itu. Nazala bihi Jibril, Jibril turun membawanya, kan itu, menyampaikannya kepada Nabi, kan itu, gitu. Ma yuhawiluna illa annahu laisa fis sama ilah. Nah, ini tujuan, dijelaskan lagi tujuan mereka, kan itu, orang-orang Jahmiyah, kan itu, Mu'attilah, kan itu, orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Tujuan mereka tidak lain adalah apa? Annahu laisa fis sama ilah. Mereka ingin menetapkan bahwasanya di langit itu tidak ada ilah, kan itu. Lebih tegas lagi, kan. Kalau tadi kan tidak ada yang bersemayam di atas ars, kan itu. Kalau ini lebih tegas lagi dijelaskan. Tujuan orang-orang Jahmiyah, kan itu, tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya mengatakan tidak ada ilah di atas langit, kan itu. Paham? Dan itu tersebar sekarang di YouTube itu. Akidah itu. Tidak ada ilah di atas langit, kan itu. Iya, dan billah. Ya ini musibah, kan itu. Fitnah, kan itu. Banyak orang yang berdebat itu masalah itu di YouTube, kan itu. Padahal itu akidah asas kita, menetapkan, kan itu, kita menetapkan, meyakini bahwasanya di langit, di atas langit, kan itu ada ilah yang kita sembah, kan itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya tadi, kalau nggak ada ilah di atas langit, akhirnya apa? Nggak ada yang ini tadi, tidak ada kalamullah, kan itu.
Pertama kan tujuannya itu kan kan tadi kan Al-Qur'an itu kan turun kan itu. Dibawa oleh malaikat Jibril kan itu, kalamullah kan itu. Ketika mereka meniadakan itu, tujuannya tadi untuk meniadakan Allah kan itu, yang di atas langit kan itu. Akhirnya apa? Ya tidak mau ibadah kan itu, pengennya gitu. Intinya itu, pengen gak mau ibadah kan itu. Akhirnya pengen bebas, tidak ada Tuhan kan itu. Pengennya orang-orang ini tujuannya di situ, nanti akhirnya ke situ. Paham? Jadi orang itu kan jatuh ke ke kesyirikan itu kan bertahap-tahap itu kan. Sampai yang paling parah kan itu tadi, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kalau diurut akidah sunnah itu yang benar kan itu. Kemudian yang agak yang ada kesalahan tapi nggak banyak kan itu Asy'ariyah kan itu. Karena dia masih menetapkan makna tadi kan gitu. Tapi tetap salah kan itu. Kemudian yang lebih parah lagi Mu'tazilah kan itu. Malah itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, mulai kan itu. Kemudian lebih parah lagi Jahmiyah, sampai mengatakan nanti Allah itu makhluk. Dia mengatakan seperti itu. Dan lebih parah lagi nanti yang orang ateis kan itu, dan yang tidak mengakui adanya Tuhan kan itu. Muqatil berkata, Sami itu Ibnul Mubarak berkata, man qala innani anallah la ilaha illa ana makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang berkata terhadap ayat ini kan itu, bahwa ayat ini innani sesungguhnya aku adalah Allah kan itu. La ilaha illa ana, tiada ilah yang berhak disembah selain aku. Jadi barang siapa yang menyatakan ayat ini itu makhluk, fahuwa kafir. Wala yang bagi li makhlukin, dan tidak mungkin kan itu untuk makhluk berkata seperti itu kan itu. Gak mungkin. Ayat ini dikatakan makhluk kan itu. Gak mungkin makhluk itu menyuruh innani ana la ilaha illa ana kan itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku kan itu. Itu terakhir kan itu. Kesimpulannya, ini penting kesimpulannya di sini. Nih, perhatikan kesimpulannya. Akidah Al-Qur'an adalah kalamullah, bukanlah makhluk kan itu. Ini penting, akidah Al-Qur'an adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Maksudnya yang dimaksud adalah menetapkan bahwa Allah itu berfirman. Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah itu berfirman. Kemudian meyakini bahwasanya Allah itu berbicara dengan Nabi Musa kan itu. Kemudian kita meyakini bahwasanya Allah itu berbicara kan itu, berfirman kan itu kepada Jibril kan itu. Kemudian berfirman kan itu kepada Nabi Muhammad alaihissalam kan itu. Kan gitu. Paham? Ini adalah akidah yang benar kan itu. Sedangkan yang berikutnya kan itu, pemikiran Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, ini yang sesat kan itu. Pemikiran Al-Qur'an adalah makhluk. Maksudnya yang dimaksud adalah menetapkan bahwa Allah tidak berfirman. Nah itu. Jadi yang dimaksud ketika mereka bilang, Jahmiyah ketika bilang Al-Qur'an itu makhluk, tujuannya ini, maksudnya adalah Allah itu tidak berfirman. Ini adalah perbuatan syirik kan itu. Halal darahnya kan itu. Iya dan billah. Pelopor pemikiran ini adalah Al-Jada' bin Dirham, dan penyerunya yang mendakwahkannya itu adalah Jahm bin Safwan kan itu. Ini adalah asal pemikiran zindik, kafir yang pura-pura kan itu, liberal kan itu. Asal pemikiran ini, kesesatan itu yang paling parah kan itu. Dan asal pemikiran Jahmiyah. Jahmiyah itu ahlu bid'ah yang paling parah kan itu. Bahkan ulama banyak yang mengatakan, mayoritas ulama mengatakan kafir kan itu. Mungkin ijma dah kan itu. Ijma mengatakan Jahmiyah itu kafir kan itu. Kemudian bagaimana bermuamalah dengan mereka kan itu. Dilarang tadi di hadis di asar-asar itu kan tadi dijelaskan dilarang duduk dan menikahi mereka kan itu. Kita tetap dimintai pertobatan, kita menawarkan tobat kepada mereka. Jika tidak mau bertobat, baru dihukum dibunuh kan itu. Seperti tadi itu yang tadi disembelih itu Al-Jada' bin Dirham itu sampai disembelih. Kemudian boleh melaknat mereka kan itu, mendoakan laknat kepada mereka. Kemudian tujuan akidah ini, akidah Jahmiyah ini, tujuannya adalah pertama itu mengingkari turunnya Al-Qur'an, tujuan utamanya kan itu. Tujuan pertamanya kan itu. Kemudian setelah mengingkari Al-Qur'an, dia ada tujuan berikutnya, yaitu mengingkari Allah yang bersemayam di atas arsy. Hingga akhirnya yang paling parah yaitu mengingkari Allah dan tidak mau beribadah alias menjadi ateis.
Ya dan billah kan itu. Ya. Yang apa namanya? Tidak ada yang bisa selamat kan itu kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak ada yang bisa selamat dari fitnah atau pemikiran-pemikiran sesat kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini kan konsekuensinya besar sekali kan itu masalah ini. Banyak berdoa isti'adah, dan isti'adah paling penting itu ya beristi'adah kepada Allah supaya dijauhkan dari pemikiran-pemikiran sesat kan itu. Pemahaman orang kan isti'adah itu hanya untuk kadang ruqyah kan itu. Isti'adah itu hanya untuk intinya untuk mencegah keburukan, musibah kan itu. Ada musibah yang paling berat lagi daripada musibah diganggu jin, daripada musibah tertimpa tsunami kan itu, atau banjir dan lainnya, kehilangan mobil atau dan lainnya kan itu, kehilangan uang. Ada musibah yang lebih besar yaitu musibah pemikiran sesat atau musyrik atau kafir kan itu zindik kan, musibah berat kan itu. Iya dan billah itu artinya saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari keburukan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.